Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini teman-teman bertemu kembali bersama saya, yaitu Fatkahur Rahman ya. Pada pertemuan kemarin kita bertemu di bab 5 teman-teman. Dan sekarang kita memasuki bab 6. Jadi sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang saya sayangi. Kebetulan pada pengambilan video ini terjadi hujan lebat ya teman-teman. Jadi mohon maaf bila terdengar suara hujan dan suara petir ya teman-teman. Baik teman-teman semua, kita lanjut saja mengenai bab 6 ya. Jadi bab 6 ini teman-teman semua kita akan belajar tentang menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Atau sabar dan syukur itu merupakan kunci keberhasilan kita ya teman-teman. Nah, di sini yaitu Mas Fatur Rahman ya. Ini sering dipanggil Oman ya. Kalau Marke itu nama julukan ya teman-teman. Nah, saya dari mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ya teman-teman. Jadi teman-teman next ke slide selanjutnya, kita akan memasuki pembelajaran selanjutnya ya mengenai sabar dan syukur ya teman-teman. Baik teman-teman, kita akan memaparkan pertanyaan, apakah sabar itu, terus apakah syukur itu ya. Terus bagaimana kedua hal tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya teman-teman. Baik, di sini teman-teman semua ada hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Shu'aib bin Sinan tentang indahnya sabar dan syukur, yang diriwayatkan oleh Muslim. Ini berbunyi sabdanya Rasul ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Yahya Shu'aib bin Sinan radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajaban li amri mu'mini inna amrahu kullahu lahu khairun wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'minin. Inna asabathu sara'au saqara fakana khairallah wa in asabathu darra'u sabarak fakana khairalah. Riwayat Muslim. Jadi teman-teman semua, dari riwayat hadis tersebut artinya sebentar ya teman-teman. Artinya dari Abu Yahya Shu'aib bin Sinan radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya, dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya, dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Jadi teman-teman semua, dari sabdanya Rasulullah SAW tersebut kita bisa mengambil penjelasan bahwasanya hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan bersyukur di saat kita senang, bahagia ya teman-teman, dan bersabar di saat susah atau sulit. Bahkan kedua sifat inilah yang merupakan penyempurna keimanan seseorang hamba. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji secara khusus hamba-hambanya memiliki dua sifat ini sebagai orang-orang yang bisa mengambil pelajaran ketika menyaksikan tanda-tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman semua, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya.
Di sini teman-teman semua, kita akan mempelajari isi kandungan hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas. Nah, jadi hadis ini yang artinya teman-teman semua, pertolongan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kesabaran, kesulitan dan kesusahan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu selalu menyertai kesabaran, dan jalan keluar dari kesulitan selalu menyertai kesulitan, dan kemudian selalu menyertai kesusahan." Di dalam Al-Qur'an, ya sebelumnya saya sedikit menjelaskan ya teman-teman tentang hadis tadi ya teman-teman, bahwasanya Allah itu akan selalu senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar, karena sabar itu adalah intinya orang. Ketika kita kena musibah, kita harus sabar, dan ketika kita diberi kenikmatan, kita harus selalu bersyukur ya teman-teman semua. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa apabila kita menghendaki pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersabar, sebagaimana firman Allah ya di dalam Al-Qur'an ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Hai, sini artinya ya teman-teman, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Di sini saya sedikit menjelaskan ya teman-teman tentang Al-Quran tersebut. Jadi jalan keluar atau solusi dari permasalahan itu bersama kesulitan. Maknanya, apabila seorang ingin mendapatkan jalan keluar dari berbagai masalah yang menderanya, maka ia harus mau menghadapi kesulitan yang ia hadapi di hadis Rasulullah tersebut. Ya teman-teman semua, mungkin sampai sini di slide ini paham ya teman-teman. Jadi pada intinya kita harus sabar dan harus tawakal. Oke teman-teman, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Kita akan membahas tentang isi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, mengharap pahala dari setiap musibah. Jadi di sini hadisnya yang artinya ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa rasa letih, penyakit, kesedihan, gundah gulana, gangguan, sesuatu yang menyesakkan hati, hingga duri yang menusuknya, melainkan dengan semua itu Allah akan menghapusnya sebagian dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Dan di sini teman-teman semua, ada Al-Quran yang menjelaskan tentang isi kandungan yang bersangkut pautan atau berkesinambungan ya teman-teman semua, berhubungan gitu ya, tentang mengharap pahala dari setiap musibah. Sini Qurannya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asobakum min musibah fabima kasabat aidikum wa ya'fu an kasir. Yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran surat Asy-Syura ayat 30. Di sini saya sedikit menjelaskan ya teman-teman tentang mengharap pahala dari setiap musibah ya teman-teman, bahwa penyakit merupakan sebab pengampunan atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dengan hati, pendengar, penglihat,
lisan, dan dengan seluruh anggota tubuh. Nah, begitu ya teman-teman. Terus bahwa penyakit merupakan sebab pengampunan atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dengan hati, pendengaran, dan penglihatan tersebut. Begitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah paham pada materi mengharap pahala dari setiap musibah, ya. Baik teman-teman semua, kita lanjut lagi ke rangkumannya. Oh ya teman-teman, sebelum saya melanjutkan ke rangkuman, nanti apabila di pembahasan tadi teman-teman kurang paham, nanti di akhir kalimat bisa kritik dan saran ya teman-teman, di email saya ataupun akun sosmed saya nanti ya di akhir ya. Baik teman-teman, kita lanjut lagi ke rangkuman. Oke, ke rangkuman poin pertama kita mendapatkan, artinya kita memberikan poin, yaitu hadis-hadis di atas yang telah kita pelajari bareng-bareng tadi menunjukkan bahwa tingkatan-tingkatan iman seluruhnya berkisar antara apa teman-teman? Antara sabar dan syukur ya. Baik, poin yang kedua, kehidupan seseorang mukmin seluruhnya bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi yang terlihat membuatnya senang ataupun susah. Terus teman-teman, poin yang ketiga, seorang hamba yang sempurna imannya akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika senang dan bersabar ketika mendapatkan musibah atau dalam keadaan susah. Baik teman-teman semua, pada poin keempat, orang yang tidak beriman akan selalu berkeluh kesah dan murka ketika ditimpa musibah. Baik, itu ya teman-teman, pada review atau rangkuman yang kita dapatkan dari pembahasan diskusi bareng kita tadi ya. Baik teman-teman semua, next ke slide selanjutnya. Ya, di sini gunakan waktu Anda dengan sebaik-baiknya ya teman-teman. Selagi kita masih bisa, kita gunakan waktu yang tersisa. Oke. Baik ya, kita pernah melihat foto ini di bab kelima ya teman-teman. Ya, ini foto saya ya teman-teman. Nanti bila mana teman-teman semua mau bertanya atau bisa konsultasi, bisa bertanya langsung di blog pribadi saya ya. Itu email kampus saya, itu email pribadi saya ya. Terus bisa juga lewat WA ya teman-teman, itu nomor WA saya bisa tertera di bawahnya, itu nomor WA, nomor biasa juga bisa jadi satu ya, WA sama offline bisa itu. Baik teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih banyak apabila dalam pembahasan terdapat kesalahan atau pembicaraan yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Allah, saya mohon ampun. Baik teman-teman semua, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.